Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, Semeton Cegah Narkoba. Di acara kita Cegah Narkoba Streaming, yang pastinya hashtag kita hidup 100%, sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba. Dan tentunya di sore hari ini Aurora ada kedatangan dua narasumber yang luar biasa sekali, dan nanti Aurora bakal kenali juga sama Semeton Cegah Narkoba. Yang pastinya kita di sore hari ini disponsori langsung oleh PLTU Jeranjang dan juga kopi ABC Susu. Siapa sih ya yang nggak tahu kopi ABC Susu? Kopi bubuk 3 in 1, kopi, gula, susu tinggal seduh langsung jadi ya, enak banget pasti ya. ABC Susu tuh emang mantap. Dan pastinya juga disponsori oleh PLTU Jeranjang. Dan tema kita di sore hari ini adalah Desa Bersinar, desa bersih dari narkoba. Tentunya ada dua narasumber di sebelahnya Aurora. Yang pertama ada Bapak Dr. Andes Haji Nur Rahmat APT selaku Kabid P2M BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selamat sore Pak. Selamat sore, Assalamualaikum, Oke. Semeton Cegah Narkoba. Dan yang kedua ada Bapak Mursidin selaku Ketua Umum GPAN Lombok Barat ya. Selamat sore Bapak Mursidin. Selamat sore, Mbak Selamat Aurora. sore. Jadi Bapak Mursidin ini juga salah satu mantan pecandu narkoba. Wah, ini kayaknya banyak banget nanti Semeton Cegah Narkoba yang bertanya-tanya ya. Dulunya Pak Mursidin ini pecandu dan sekarang sudah produktif. Apa aja sih kegiatan-kegiatannya? Nanti kita bahas satu persatu. Tapi sebelumnya Aurora bakal ke yang pertama, narasumber pertama kita ada Bapak Dr. Andes Haji Nur Rahmat APT ya Pak ya. Jadi kita bakal bahas tentang Desa Bersinar. Desa Bersinar ini sebenarnya awalnya seperti apa sih Pak? Ya, terima kasih Mbak Aurora dan Semeton Cegah Narkoba Streaming yang saya hormati. Selamat sore semuanya. Tema kita hari ini Desa Bersinar. Jadi Desa Bersinar itu kalau dari definisinya ini adalah suatu wilayah ya, wilayah setingkat desa atau kelurahan di mana di wilayah itu ada kegiatan-kegiatan P4GN. P4GN itu ada pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Nah, kegiatan-kegiatan ini secara masif di sana dan didukung oleh pemerintah dan masyarakat, dan tentunya kegiatan-kegiatan ini adalah murni dari aparat desa dan juga tidak hanya setingkat desa, tapi di sana juga di tingkat kelurahan ya. Jadi selain desa ada kelurahan. Definisi dari Desa Bersinar ini juga berlaku kelurahan bersih narkoba. Nah, kegiatan-kegiatan Desa Bersinar ini dilatar belakangi, saya langsung saja sampaikan, saya ceritakan aja. Dilatar belakangi bahwa Indonesia sampai dengan saat ini masih dinyatakan darurat narkoba. Bahkan Presiden Jokowi belum pernah menarik statement tentang Indonesia darurat narkoba. Nah, sedangkan Indonesia darurat narkoba pada saat ini mulai menyasar, atau peredaran narkoba ini mulai menyasar sampai dengan desa-desa, baik itu desa di wilayah perbatasan maupun itu desa di wilayah pesisir maupun desa yang berbatasan dengan wilayah perkotaan. Nah, ini yang menyebabkan kita juga harus mulai waspada terkait dengan aksi penyelundupan, kemudian peredaran gelap yang ada di wilayah desa. Dan beberapa kegiatan yang tentu nanti akan kita sampaikan juga terkait dengan apa yang dilakukan di Desa Bersinar. Saya kira itu. Nah, untuk darurat narkoba sendiri di Provinsi Nusa Tenggara Barat gimana nih Pak untuk saat ini? Baik, jadi istilah darurat narkoba artinya bahwa keterpaparan atau prevalensi penyalahgunaan narkoba di suatu wilayah, khususnya mungkin di Nusa Tenggara Barat, ini masih cukup tinggi ya. Kalau kita lihat dari hasil penelitian BNN dengan waktu itu masih Universitas Indonesia tahun 2017, prevalensi atau keterpaparan penyalahgunaan narkoba itu sebesar 1,8%. 1,8% Ya, dari 6, atau kalau dihitung dengan jumlah itu 63.850 lah, itu sekitar itu. Itu dari hasil penelitian BNN dengan UI. Namun ada penelitian baru di tahun 2019
ada penelitian baru antara LIPI dengan BNN. Nah ini mungkin sasarannya juga berbeda. Mereka meneliti ada wilayah perkotaan, ada wilayah perdesaan, dan dikelompokkan prevalensi ini ada yang sudah pernah menggunakan atau pernah menggunakan narkoba selama hidup, dan juga ada yang menggunakan dalam 1 tahun terakhir ini. Ya. Kalau dilihat angkanya di jumlah pengguna narkoba yang sudah menggunakan narkoba, pernah menggunakan narkoba, angkanya lebih dari 9.000 orang. Tapi kalau yang 1 tahun pakai atau sampai dengan saat ini masih menggunakan, itu lebih dari 4.500 orang atau di atas itu. Dan jumlah ini menandakan bahwa demand dari narkoba ini masih cukup tinggi. Sangat tinggi ya. Untuk yang sebelum pandemi ini Pak, apakah sama untuk jumlah yang menggunakan narkoba atau mengalami peningkatan atau penurunan? Ya, jadi selama pandemi ini kalau kita lihat ya, berdasarkan hasil dari tegahan atau tangkapan BNN maupun kepolisian, itu kita lihat masih cukup tinggi. Artinya tinggi, ya? Di masa pandemi ini pun juga tidak ada perubahan gitu loh ya. Karena itu tadi, tegahan atau tangkapan ini menandakan bahwa kebutuhan ataupun demand dari narkoba ini masih cukup banyak. Masih cukup banyak. Ya. Tapi kalau kita lihat dari sebelum pandemi Pak, kan bisa langsung turun ke lapangan. Sedangkan sekarang saat pandemi susah sekali kita untuk turun ke lapangan. Lalu bagaimana strategi dari BNN sendiri gitu untuk mewujudkan desa bersinar? Siap. Jadi kegiatan-kegiatan memang harus kita set, terutama untuk BNN itu kan ada 4 poin yang atau 4 pilar di dalam upaya P4GN. Pertama adalah upaya pencegahan, kemudian pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan. Ya. Di upaya pencegahan ini kan bisa pencegahan primer, sekunder, tersier. Pencegahan primer ini untuk mereka-mereka yang masih sehat. Ya. Mereka kita berdayakan, kita berikan informasi, edukasi sehingga memiliki pemahaman dan mampu untuk menolak narkoba. Kemudian kalau yang sekunder ini adalah kegiatan-kegiatan pencegahan terhadap mereka-mereka yang sudah pernah terpapar. Kemudian yang tersier untuk melindungi mereka atau mereka yang menjadi pecandu. Gitu. Dan kegiatan-kegiatan ini tentu harus kita sesuaikan dengan kondisi saat ini. Dan tentu berkat dukungan dan support yang besar dari pemerintah provinsi maupun pimpinan dari Kepala BNN BNTB, kita sudah mengupayakan kegiatan-kegiatan informasi edukasi yang sifatnya massal gitu. Kita upayakan menggunakan semacam begini, streaming, kemudian media sosial melalui Instagram, kemudian juga Facebook, YouTube dan sebagainya. Nah, kegiatan-kegiatan selanjutnya yang mesti tetap harus kita berada di lapangan itu adalah pemberdayaan masyarakat. Dalam waktu di bulan ini, di BNN Provinsi NTB akan melakukan upaya pemberdayaan masyarakat, kegiatannya BNN PNTB, yaitu di Desa Monggonau, Kecamatan Bunda, Kota Bima. Itu ya siap. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk mengintervensi wilayah rawan narkoba agar supaya ada penurunan atau keterpulihan kawasan rawan, termasuk di Desa Bersinar tadi. Ya. Jadi kalau boleh saya sampaikan bahwa di Nusa Tenggara Barat ini ada istilahnya visi misi pemerintah provinsi ya, yaitu NTB Gemilang ya. NTB Gemilang di mana salah satu misinya adalah NTB yang aman dan berkah. Kalau tidak salah di poin keempat itu ada yang namanya kegiatan desa bersinar, ya. Pembentukan desa bersinar. Nah, pembentukan desa bersinar ini dibentuk setiap tahun itu ada 10 desa bersinar yang ditetapkan menggunakan SK Gubernur. Oke, berarti langsung dikeluarkan oleh SK Gubernur ya? SK Gubernur, ini sudah 2 tahun, jadi sudah 20 desa
yang di Nusa Tenggara Barat sudah diupayakan 20 desa bersinar dan langsung SK dari gubernur. SK gubernur, siap. Ya. Yeah. Lalu untuk program-program dari Desa Bersinar ini apa aja nih Pak dari BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat? Baik, jadi ya menyambung yang tadi ya. Jadi program Desa Bersinar tentu hal yang pokok itu pertama tadi adanya sosialisasi atau komunikasi, informasi dan edukasi. Karena ini adalah hal yang pokok untuk memberikan pemahaman masyarakat agar supaya masyarakat ini tahan terhadap godaan yang dinamakan narkoba tadi. Ini tadi sudah saya sampaikan ada KIE yang individu, di Desa Bersinar ada kegiatan-kegiatan komunikasi informasi individu. Contohnya adalah dari aparat maupun petugas ini mendatangi rumah ke rumah, ya, ke personel, ke individu. Jadi datang rumah ke rumah. Kemudian yang kedua adalah KIE kelompok. KIE kelompok ini menggunakan media-media seperti misalnya ada pertemuan PKK, kemudian ada pengajian mungkin di desa-desa. Kemudian juga Karang Taruna, nah itu KIE untuk memberikan informasi edukasi kepada masyarakat secara kelompok. Kemudian yang massal sebelum pandemi saya katakan biasanya ini semacam ada pergelaran seni gitu. Kemudian juga mungkin nonton bareng atau mungkin juga kegiatan olahraga bersama yang sifatnya massal. Dan di masa pandemi kita rubah dengan ya seperti begini kan. Audienya cukup banyak gitu. Oke, jadi langsung live streaming aja Pak ya. Kemudian kegiatan yang kedua mungkin biar saya tidak lupa ada ketiga kegiatan pokok di Desa Bersinar itu. Yang kedua adalah kegiatan pembentukan relawan dan penggiat. Ya. Kegiatan pembentukan relawan dan penggiat ini mereka ini adalah teman-teman yang menggerakkan kegiatan di desa, gitu. Di Desa Bersinar. Kemudian yang terakhir adalah adanya pembentukan agen perubahan, agen pemulihan. Ini terkait dengan kegiatan-kegiatan rehabilitasi. Mereka memiliki kewajiban untuk bisa menolong, mencegah, melindungi, menyelamatkan para pecandu untuk bisa mendapatkan rehabilitasi. Oke, berarti programnya ada 3 ya Pak ya? Ada ya, yang utama itu. Ada bentuk relawan dan ada intervensi berbasis masyarakat. Betul. Nah, untuk relawan sendiri mungkin dari Semeton Cegah Narkoba yang ingin menjadi relawan di BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat itu seperti apa Pak? Bagaimana caranya agar mungkin Semeton Cegah Narkoba ini bisa ikut sama-sama gitu ya, mencegah narkoba yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat? Ya, baik. Bagus pertanyaannya Mbak Rora. Jadi relawan ini tentu relawan, namanya relawan ya, harus bekerja dengan ikhlas ya. Definisinya apa? Pertama, dia mau bekerja ikhlas tanpa diberikan bayaran gitu. Kemudian untuk rekrutmen pertamanya bisa mendatangi ke kantor BNNP. Kemudian kami sedang usahakan pendaftaran ini bisa online juga begitu, pendaftaran relawan. Kami sedang usahakan juga. Jadi kita usahakan bisa online. Kemudian setelah mendaftar akan kami list, kemudian akan kami berikan pembekalan juga. Oke, ada pembekalannya pembekalan langsung, ya? Pembekalan. Kemudian kalau relawan kan sifatnya sebagai objek ya. Kalau satunya lagi penggiat, mereka subjek, mereka yang mulai dari merencanakan, melaksanakan kegiatan yang mengevaluasi seluruhnya gitu. Oke, jadi buat Semeton Cegah Narkoba yang ingin menjadi relawan bisa langsung ke BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat atau bisa secara online Pak ya. Ya. Nah, ngomongin secara online nih Pak, untuk pelayanan publik BNN, mungkin ada yang ingin rehabilitasi, apakah langsung datang ke BNN atau bisa secara online sekarang karena di tengah pandemi ini kita susah untuk langsung bertatap muka Pak? Baik, bagus sekali pertanyaan. Jadi kami saat ini sudah memiliki bentuk layanan publik ya, layanan publik di namanya Semeton. Nah, di layanan publik ini juga bisa memungkinkan seseorang untuk bisa mendapatkan layanan yang terkait dengan BNN. Ya. Yang pertama, misalnya ada seorang yang menginginkan mendapatkan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika, itu bisa mendaftarkan secara online. Nanti caranya mungkin bisa dibantu dari operator terkait kemana, alamatnya, bisa ke yang jelas menggunakan akun kita ya. Akun pribadi akunnya BNN. Oke, untuk mengirimkan
online Pak ya? Betul, ya. Oke. Kemudian layanan-layanan yang lain, misalnya ingin mendapatkan layanan penyuluhan P4GN seperti sekarang ini, misalnya begitu, itu bisa juga menggunakan akun-akun Dari info. Facebook maupun Oke, dari siap. ya maupun dari bisa Pak ya secara web online. kita, ya. Oke, untuk ngomongin secara online rehabilitasi dan kita langsung ke narasumber kita yang Oh, kedua, silakan, Bapak silakan. Mursidin, bagaimana Pak? Kabarnya masih baik ya Pak ya? Alhamdulillah masih baik. Pak Mursidin adalah selaku Ketua Umum GPAN Lombok Barat, Pak ya, benar ya Pak ya? Dan memang salah satu mantan pecandu narkoba. Iya, benar. Jadi Bapak dulu sebelum kita masuk ke Ketua Umum GPAN-nya, kita bahas tentang pecandunya dulu ya. Awalnya Pak Mursidin ini gimana nih? Di tahun berapa mengkonsumsi atau menggunakan narkoba Pak? Saya 7 tahun ya pemakaian untuk narkoba dari kuliah. Dari kuliah itu Ya. tahun Tahun 2007 ya. 2007, sekarang sampai 2020 ya. Oke. Sampai tahun 2000 yang kayaknya 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu itu menggunakan narkoba. Kenapa awalnya Pak Mursidin mengkonsumsi atau menggunakan narkoba Pak? Ya artinya awalnya kan cuma coba-coba. Coba-coba, Biasa, ya. Pergaulan anak remaja. Asik. Berarti awalnya dari teman atau mau coba dari diri sendiri? Dari teman dulu. Oke. Dikasih gitu kan. Oke, kan tapi harga narkoba itu mahal banget Pak Mursidin. Itu duitnya dari mana Pak? Ya duitnya semasa kita belum bekerja ya dari orang tua dulu lah. Semuanya minta dari orang tua gitu ya. Tapi akhirnya sadar untuk rehabilitasi. Itu awalnya mau rehabilitasi Pak Mursidin dari diri sendiri atau mungkin ada teman yang mengajak untuk datang ke BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat Pak? Ya, alhamdulillah mungkin Tuhan cupit saya di umur saya yang masih muda gitu, sehingga ya adalah kesadaran untuk menyadarkan diri untuk lebih baik lah terlepas dari narkoba. Oke, berarti dari Pak Mursidin sendiri ya yang berniat untuk langsung rehabilitasi ke BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Itu tahun berapa Pak? 2017. 2017, berarti baru-baru ya. Itu rehabnya berapa tahun tuh Pak? 6 bulan. 6 bulan di Bogor. langsung sekarang udah tidak menggunakan narkoba ya, dan sekarang menjadi Ketua Umum GPAN Lombok Barat, Gerakan Peduli Anti Narkotika. Luar biasa sekali ya. Dulunya pecandu tapi sekarang menjadi penggerak ya. Lalu udah melakukan hal-hal atau kegiatan apa nih Pak di Lombok Barat atau selaku menjadi Ketua GPAN Lombok Barat ini? Alhamdulillah dari terbentuknya GPAN udah 1 tahun yang lalu sih sebenarnya ada fokusnya di Desa Taman Ayu. Cuma alhamdulillah sekarang sudah di Kabupaten Lombok Barat, dan kami dari GPAN Lombok Barat juga sudah bisa lah artinya untuk membawa teman-teman kami yang masih dalam lingkaran narkoba ini untuk kita sama-sama selamatkan. Alhamdulillah jumlahnya mungkin 70 orang. 70 orang yang dibawa ke BNN untuk rehabilitasi. Ya. Lalu kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Taman Ayu itu apa aja Pak? Ya, terkait dengan pembinaan di desa itu alhamdulillah ada pembinaan dari desa juga terkait dengan teman-teman yang sudah melaksanakan pasca rehabilitasi. Ya, kegiatan-kegiatan keremajaan ya seperti itu. Oke, tapi untuk sekarang ini memang GPAN ini hanya di Lombok Barat ya. Mungkin dari Pak Mursidin sendiri ada berpikir gak sih bakal mungkin ke Lombok Tengah, ke Lombok Timur gitu Pak? Kita fokus di Lombok Barat aja dulu. Hanya di Lombok Barat dulu aja untuk saat ini ya. Itu untuk program-programnya mungkin dari Pak Mursidin udah buat sesuatu apa nih Pak? Ya alhamdulillah kalau masalah program itu kita sudah buat, dan insya Allah mungkin secepatnya kami akan konsolidasi di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi memang Pak Mursidin ini yang dulunya seorang pecandu sekarang menjadi ketua umum. Lalu untuk saat ini nih Pak, apa aja yang mungkin kesulitan dari Bapak Mursidin sebagai ketua itu mengajak teman-teman yang menggunakan narkoba ini mau rehabilitasi ke BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat?
Kalau bertanya kesulitan, banyak sekali kesulitan. Tapi berhasil ya untuk ya, 70 orang itu berhasil. Itu Alhamdulillah. caranya, strateginya seperti apa tuh Pak? Ya artinya kita di sini pakai teman-teman yang memang biasa pergerakan sosial lah artinya, sehingga di sini teman-teman juga dengan secara sukarela lah, artinya tanpa pamrih pun mereka bisa tetap jalan, kita ajak jalan untuk sosialisasi dari desa ke desa, ya seperti itulah. Oke, berarti kegiatan hanya sosialisasi tapi mampu ya mengajak untuk rehabilitasi itu udah sampai 50 sampai 70 orang ya, luar biasa. Dan kita lanjut ke Instagram, kita sapa dulu halo yang ada di Instagram Semeton Cegah Narkoba dan juga di live streamingnya di Info BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada BNN Kota Mataram, ada Arif Akbar dan juga ada Holid Chandra. Untuk di Instagram sepertinya banyak banget, cuman Aurora belum bisa lihat ya. Dan kemarin kita udah buat Q&A juga di Instagram Pak, dan ini ada pertanyaan dari Gede Andika Putra. Ini pertanyaannya, apakah pengedar atau pemakai meningkat saat pandemi ini? Dan bagaimana strategi BNN sendiri agar narkoba di Nusa Tenggara Barat ini turun Pak? Oh ya, baik. Terima kasih. Siapa tadi? Gede Andika. Gede Andika. Terima kasih Gede Andika ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan juga bahwa di masa pandemi ini kalau kita lihat dari hasil tadi, saya ulangi lagi, hasil tegahan atau tangkapan itu menunjukkan bahwa di musim pandemi ini tetap ya angka penyalahgunaan atau penyalahgunaan narkoba, tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini tetap ada, dan angkanya masih stabil begitu ya. Jadi dengan melihat kondisi seperti ini tentu ada beberapa strategi ya. Strateginya tadi sudah saya sampaikan juga bahwa kita memiliki strategi bagaimana di bidang pencegahan seperti apa, kemudian pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan tentu sudah barang tentu kita sesuaikan dengan kondisi. Dan saya kira tidak perlu saya ulangi, tadi sudah terjawab semua sebenarnya. Ya, jadi intinya bahwa beberapa strategi yang biasanya kita lakukan itu kita rubah ya, kita rubah menggunakan hal-hal yang tidak biasa ya. Dan selanjutnya dari @Dela Aurelia, mungkin untuk Pak Mursidin ya, bagaimana kerja dari Desa Bersinar sendiri nih Pak, yang salah satunya mungkin di tempatnya Bapak ini adalah salah satu Desa Bersinar. Bagaimana kerjanya Pak? Alhamdulillah kami bekerja dengan tim-tim yang ada di desa tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatan hal yang positif terhadap teman-teman yang kami sudah rehabilitasi ya, rehabilitasi. Wah, sampai grogi ya Pak Mursidin ya. Dan selanjutnya itu ada Arif Akbar yang memang sudah masuk juga Q&A-nya, Aurora akan bacain juga. Apakah BNN memiliki inovasi baru untuk remaja dalam melawan narkoba di masa pandemi saat ini? Memang Arif Akbar juga salah satu duta genre ya Pak, 2020. Ya. Jadi inovasi-inovasi di BNN, terutama di BNN Provinsi NTB, kita selain menggunakan metode-metode live streaming, kemudian media-media sosial, kami juga memiliki platform digital yaitu namanya Rian ID. Rian ID ini adalah ruang kepada pemuda untuk bisa berkarya ya, mulai dari bisa menyampaikan puisi, kemudian tulisan, mungkin juga bentuk poster begitu, ajakan terhadap kawan-kawan mereka untuk bisa menjauhi narkoba. Nah, di Rian ID ini sesungguhnya akan bisa lebih marak lagi kalau kita memiliki semacam komunitas ya, komunitas Rian Nusa Tenggara Barat yang kemarin ingin kita bentuk, tapi tidak bisa banyak begitu ya, sehingga kita memanfaatkan kelompok-kelompok atau komunitas yang sudah ada, seperti mungkin duta bahasa, duta genre, termasuk Mbak Aurora ini termasuk juga ya. Kemudian teman-teman ada kelompok sekolah, pelajar, mahasiswa, kemudian ada di kelompok-kelompok agama juga ya. Jadi ada pondok pesantren,
teman-teman Pasraman juga ya, Pasraman Hindu. Kemudian dari kawan-kawan penyuluh juga ada. Sehingga upaya-upaya untuk bagaimana menyebarluaskan informasi edukasi P4GN ini bisa lebih banyak dengan jangkauan yang luas dan followernya banyak. Oke, berarti buat Semeton Cegah Narkoba ya, memang inovasi dari BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat ini udah luar biasa banget. Jadi bisa langsung ke Rain ID kalau misalnya punya puisi, poster atau pamflet yang memang Semeton ini mempunyai karya-karya sendiri dari dirinya ya, boleh Pak ya, langsung aja ke Rain ID. Dan selanjutnya Pak, ini bagaimana sih caranya agar semua desa itu bisa menjadi desa bersinar Pak? Kan di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini baru 20 ya tadi Pak Mursidin bilang, mungkin agar se-NTB ini mungkin bisa nambah lagi nih desa bersinar ini, gimana nih caranya Pak? Ya, maaf. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa untuk pembentukan desa bersinar ini kita lakukan pertama pemetaan ya, agar supaya bisa kita nilai apakah dengan adanya intervensi terhadap desa-desa ini ada perubahan atau tidak. Gitu. Tentu desa bersinar ini kan tujuan utamanya adalah bagaimana menurunkan atau memulihkan kawasan yang tadinya kawasan rawan narkoba menjadi tidak rawan begitu. Nah, dari desa yang ada di seluruh provinsi Nusa Tenggara Barat ada 1163 kalau nggak salah itu di tahun 2017. Sekarang mungkin sudah lebih banyak lagi. Saya katakan BNN memiliki pola untuk bisa mensinergikan kawasan ini, terutama kawasan yang sudah kami petakan, mulai kawasan yang bahaya, waspada, kemudian yang siaga. Di NTB ini ada 7 kawasan yang bahaya, 23 kawasan yang waspada, dan 28 kawasan yang siaga. Nah, kami utamakan untuk kawasan-kawasan yang bahaya dulu ini kita intervensi agar supaya ada keterpulihannya begitu. Misalnya dari kawasan yang bahaya kita intervensi baik itu melalui tadi desa bersinar, kemudian ada komunikasi informasi edukasi, kemudian kita bentuk relawan penggiat, ada kegiatan intervensi berbasis masyarakat di mana di situ ada kegiatan screening intervensi lapangan, pemulihan berbasis masyarakat, kemudian juga ada agen pemulihan di situ ya. Nah ini kegiatan-kegiatan yang tentu sangat bermanfaat dan tujuan atau outcome-nya itu adalah desa yang terpulih dari rawan narkoba itu. Oke, jadi yang memang terpulih rawan narkoba itulah desa bersinar Pak ya, desa bersih dari narkoba. Dan ini ada pertanyaan juga Pak, apa sih bedanya BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan kepolisian yang memang memberantas narkoba Pak? Kan kepolisian juga memberantas narkoba, dari BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat juga memberantas narkoba. Apakah ada kerjasama atau mungkin ada perbedaan gitu Pak? Ya, yang jelas kita sinergi ya, sinergi. Jadi bukan perbedaan. Jadi kita sinergi, kita saling bahu-membahu bagaimana memerangi narkoba ini hingga sampai dengan akar-akarnya. Kalau di BNN mungkin lebih utama ke upaya pencegahan ya, baik itu pencegahan masuknya barang haram itu ke wilayah Indonesia ataupun pencegahan jangan sampai barang ini disalahgunakan, gitu. Narkoba disalahgunakan. Nah, dan juga tentu strategi kita adalah bagaimana menekan supply dan demand ini kita turunkan bersama-sama. Tidak mungkin kita hanya melakukan pemberantasan tanpa kita melakukan upaya pencegahan maupun rehabilitasi. Gitu. Siap. Dan untuk penutupan kita nih Pak, ada salah satu pertanyaan, yaitu apa agenda dari BNNP Provinsi Nusa Tenggara Barat ini di tahun depan Pak, tahun 2021? Tahun depan, ya. Yang jelas kita lihat di Desa Bersinar ini, kita akan nilai dari Desa Bersinar ini kan ada beberapa indikator ya, indikator keberhasilan dari intervensi Desa Bersinar ini. Ini yang pertama saya soroti karena tema ini adalah tema Desa Bersinar ya. Pertama, program Desa Bersinar itu jalan enggak di wilayah-wilayah yang kita intervensi ya.
jalan itu artinya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, keterlibatan dari masyarakat dan pemerintah di situ. Nah, itu kita nilai. Kemudian tentu kegiatan ini tidak mungkin bisa berjalan tanpa adanya pendanaan. Nah, pendanaan ini dari mana? Kan di desa itu ada anggaran yang namanya, yang dari APBN itu ada dana desa, DD, dana desa. Kemudian yang dari pemerintah daerah itu ada namanya alokasi dana desa. Nah, desa di dalam merencanakan kegiatan-kegiatan ini memasukkan enggak kegiatan tentang P4GN, terutama kegiatan-kegiatan yang khusus untuk desa bersinar. Kemudian yang ketiga, kita juga akan evaluasi ada pembentukan enggak sih relawan ataupun penggiat. Karena sekali lagi, relawan penggiat ini adalah semacam inisiator, motivator, dan fasilitator adanya kegiatan-kegiatan di desa itu. Kemudian sebagai untuk evaluasi juga itu di bidang pasca rehabilitasi itu terbentuknya agen pemulihan, karena dengan upaya rehabilitasi yang paripurna gitu, mulai dari rehabilitasi dan pasca rehabilitasi ini akan menentukan jumlah penyalahguna bisa tertangani gitu. Jadi kita mencegah, melindungi, dan menyelamatkan penyalahguna narkoba. Kemudian yang indikator yang jelas yang akan kita nilai adalah penurunan tingkat kerawanan. Tadi sudah saya sampaikan ya. Penurunan tingkat kerawanan bahaya narkoba atau peredaran gelap narkoba dengan 8 indikator pokok dan 5 indikator penunjang. Itu sudah yang jelas, itu akan kita nilai. Apakah dengan adanya intervensi ini di tahun berikutnya perlu enggak dilakukan intervensi kembali? Nah, ini yang akan kita lakukan ke depan. Jadi kita ada evaluasi mulai dari baseline data, kemudian kita intervensi, kemudian kita evaluasi apa yang akan kita lakukan ke depan. Okay. Nah, kalau misalnya di desa itu masih tetap terjadi peredaran atau mungkin malah meningkat, itu perlu ada intervensi pemberantasan yang lebih masif gitu. Tapi kalau penurunan, tentu tensinya kita turunkan, mulai dari upaya tadinya mungkin bahaya kategorinya, kemudian berubah menjadi siaga, berarti pendekatan-pendekatan pencegahan dan rehabilitasi ataupun pemberdayaan masyarakat yang akan kita siap. Jadi kita nilai berdasarkan Provinsi NTB ya, dari intervensi, dana, evaluasi sampai pemulihan. Lalu untuk Pak Mursyidi nih, apa nih agenda dari Bapak sebagai Ketua Umum GPAN Lombok Barat untuk tahun depan, Pak? Ya, insya Allah untuk rencana planning untuk GPAN Lombok Barat untuk tahun depan mungkin kita harus selesai ya untuk konsolidasi di semua kecamatan yang ada di kabupaten. Oke, untuk tahun depan konsolidasi di semua kecamatan di kabupaten ya Pak ya. Oke, terima kasih untuk Bapak Mursyidi dan juga Bapak Nur Rahmat ya, di sore hari ini sudah datang ya, tema kita tentang Desa Bersinar, dan pastinya terima kasih untuk sponsor kita dari PLTU Jeranjang dan juga dari Kopi ABC Susu ya yang ada di depan kita. Udah kita rasakan tadi sama-sama ya Pak ya. Gimana rasanya Pak? Nikmat dan mantap pasti ya Kopi ABC Susu ya. Ini memang yang paling instan, 3 in 1. Udah ada kopi, gula, susu jadi satu. Dan jangan lupa juga pastinya buat Semeton Cegah Narkoba, kita harus tetap sama-sama ya menerapkan hashtag kita hidup 100% Pak. Kita sama-sama dulu ya Pak ya, hidup 100% ya. Oke Pak, mungkin dipimpin oleh Bapak Nur Rahmat. Boleh. Jadi BNN memiliki tagline baru untuk mengajak Semeton agar supaya bisa memiliki ketahanan diri, menjauhi dari narkoba. Hashtag baru dari BNN ini adalah ayo hidup 100%, maaf ya, hidup 100%, sadar, sehat, produktif, bahagia tanpa narkoba. Kita sama-sama Pak ya, tagline-nya hidup 100%, sadar, sehat, bahagia tanpa narkoba. Itu salah Pak ya? Sadar, sehat, produktif, waduh salah, makanya ayo kita sama-sama dong, kalau orang jadi sendiri ya. Oke, kita sama-sama tagline-nya hidup 100%, sadar, sehat, produktif, bahagia
tanpa narkoba. Ulangi sekali lagi dong. Sekali lagi, ini nggak kompak Kurang ya, kompak. harus Hidup semangat dong. 100%. Ini udah selesai kok nggak semangat ya, Pak Nur Rahmat dan juga Pak Mursidin. Oke, tagline kita hidup 100%, sadar, Hidup sehat, produktif, bahagia tanpa narkoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.